Tujuan utama pemuliaan genetik adalah menghasilkan indukan yang baik menurut kita. Tahapan beternak yang paling sulit adalah pemilihan burung untuk dijadikan indukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih adalah 1. Pada prinsipnya, tidak ada merpati yang memiliki susunan genetik sempurna, termasuk merpati yang tergolong merpati juara. Gen negatif, baik gen fisik maupun gen pembentuk karakter, sifat, mungkin tidak ada karena bersifat resesif. Gen negatif resesif ini pada akhirnya akan muncul melalui perkawinan sedarah dan pembiakan garis. Tujuan seleksi adalah untuk menghilangkan secara bertahap sifat-sifat negatif burung yang dijadikan peternak. 2. Pembibitan tidak memerlukan banyak indukan. Aturannya, jika kita menggunakan babuan, jumlah indukan per kandangnya maksimal 10% dari jumlah burung yang dihasilkan dalam 1 tahun. Misal dalam 1 tahun ingin menghasilkan 10 keturunan, 5 pasang. Maka harus mempunyai 1 pasangan indukan saja. Berapa banyak anakan yang dicetak tentunya tergantung dari keterampilan masing-masing orang, ukuran kandang, kemampuan melatih, kemampuan merawat dengan baik, dan lain-lain. Pada dasarnya, semakin sedikit burung di dalam kandang, semakin baik karena lebih mudah dirawat dan dilatih. 2. Karena tidak membutuhkan banyak indukan, maka pemilihan burung yang digunakan sebagai indukan harus sangat ketat, bahkan kejam. 3. Jangan melakukan kompromi sedikit pun terhadap burung yang menurut kami tidak memenuhi persyaratan. 4. Beberapa kesalahan pemilihan yang umum adalah A. Tidak ada kriteria atau alat yang jelas. Menyarankan agar indukan yang untuk membiakkan harus mempelajari dengan cermat seluruh karakteristik fisik kedua indukannya sebelum memulai program pemuliaan. Catat dengan baik seluruh ciri fisik indukan, bentuk kepala, mata, otot, tulang, bulu, dan lain-lain. Hingga hal-hal kecil seperti warna kuku dan paruh. Gunakan catatan tersebut sebagai patokan untuk melakukan seleksi anatomi dengan membandingkan ciri fisik induk dan keturunannya. Jika ciri-ciri fisik keturunannya lebih buruk daripada orang tuanya, indukannya, maka harus disingkirkan. Namun jika piikan tersebut menghasilkan ciri-ciri fisik yang tidak dimiliki induknya, namun positif, plus, jangan menyerah, harus dilakukan tes kinerja. Dalam memilih perawakan jangan terpengaruh oleh warna seperti bulu atau warna mata, tetapi lebih fokus pada kualitas, kemampuan terbang, kesiapan menghindari musuh dan mendarat tepat sasaran. B. Jangan takut untuk menyingkirkan piikan yang sebenarnya tidak cocok. Hal ini bisa saja terjadi karena kita tidak mempunyai kriteria yang jelas sehingga tidak bisa memastikan. Sifat bertanya-tanya ini biasanya dipengaruhi oleh pemikiran, siapa tahu, kalau itu baik. Seperti yang dinyatakan di awal, prinsip seleksi adalah menghilangkan hasil yang tidak sesuai lebih banyak, bukan mengurangi, yaitu semakin banyak dihilangkan, semakin baik. Jika kita memelihara burung di bawah standar, program pembiakan akan berjalan lambat dan kualitas peternak kita bahkan akan menurun seiring berjalannya waktu. Kalian harus ingat bahwa kita tidak membutuhkan banyak peternak, dan menghasilkan pesaing itu mudah jika kita memiliki indukan yang baik. Tandai catatan penting ini, jangan lanjutkan negosiasi. C. Memilih bukanlah hal yang adil dan objektif, seperti yang dilakukan banyak pemain merpati. Biasanya jika anakan yang kita pilih berasal dari indukan favorit, kita menjadi bimbang. Padahal anakan dari indukan favorit tersebut jelas tidak memenuhi kriteria. Makanya perlu seleksi yang objektif, apapun rasnya, kalau jelek sebaiknya disingkirkan. 5.
Pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses seleksi, yaitu uji kekuatan, uji kinerja dan tes keturunan. Sebuah upaya yang mungkin, tes potensi atau seleksi potensial adalah seleksi yang dilakukan sebelum tes kinerja, tes bakat, dilakukan. Burung dengan ciri-ciri berikut akan dikeluarkan dari berbagai sumber bacaan: pertumbuhan tubuh tidak normal, bulu tidak normal atau sayap dan ukuran tubuh tidak seimbang. Secara anatomi tidak sesuai, cacat, atau kualitas anatominya di bawah kita. Menetapkan standar. Saat merpati masih di dalam kandang, ia bertingkah liar atau terlalu takut, tanda-tanda usus berkontraksi. Piikan yang terlalu pendiam atau tidak aktif, tanda-tanda kurangnya pede. Piikan jika yang sudah bosan masih bunyi, minta tolong. Piikan yang berumur 1 bulan tetapi tidak dapat minum sendiri atau mengenali jeruji, tanda-tanda kemungkinan kebodohan. Apalagi kalau ada yang bisa minum sendiri, tapi saudara kembarnya tetap tidak bisa, maka makanlah sesuai keinginan kita, dan jika terlihat konyol, segera taruh. B. Karena kami hanya bermain sebagai laki-laki, maka pengujian performa hanya dapat dilakukan pada laki-laki. Sedangkan studi keturunan langsung dilakukan pada perempuan, dengan beberapa pejantan berkualitas yang diuji. Harus ada kriteria yang jelas untuk pengujian kinerja. Ketika kita melakukan suatu perlombaan, mulai dari latihan dasar, di tengah-tengah latihan, rintangan yang kita hadapi tidak boleh melebihi ekspektasi kita, dan ketika kita mengikuti suatu kompetisi. Kriterianya adalah memenangkan kompetisi pada level tertentu. Kriterianya juga bisa bersifat kualitatif, misalnya kecepatan terbang atau gaya manuver memenuhi ekspektasi kita. Di sini pun kejujuran sangat dibutuhkan untuk menilai apakah kinerja burung uji sesuai dengan yang diharapkan. B. Uji pedigree. Karena tujuan pemuliaan genetik adalah untuk membiakkan pemulia, maka uji yang paling penting adalah uji posisi atau uji kemampuan pemuliaan. Pada tes prestasi tentu paling mudah untuk mengecek kemampuan laki-laki, sedangkan pada tes epidemi, selain jantan, keturunan perempuan juga harus diuji. Cara yang paling mudah adalah dengan menyilangkan seekor betina dengan beberapa tetua jantan yang terbukti, kemudian diambil berapa keturunan yang dihasilkan. Berapa persentase induk yang akan menghasilkan keturunan berkualitas dari setiap persilangan dengan pejantan yang ada. Agar objektif dalam melakukan tes kerja, diperlukan perhitungan yang benar, teliti dan akurat untuk mendapatkan pesaing yang memenuhi harapan. Jangan menyerah untuk mencoba karena belum ada pedoman baku dalam pengujian. Semua berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Selamat mencoba. Jangan terlalu banyak bertanya, praktekkan, analisa dan ambil kesimpulan sendiri. Selamat berjuang, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.